Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah kondisi seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah keadaannya? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Bagaimanakah keadaan seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ya. Di sini aku melihat beberapa dari dia, ya, justice, ingin mendapatkan keadilan gitu ya, atau ingin menstabilkan keadaannya. Jangan-jangan ada keadaan dia yang saat ini terpuruk ya, atau keadaan dia yang benar-benar butuh bantuan, atau dia kayak butuh guru spiritualnya di sini ya. Seseorang yang mungkin akan menuntun dia, membimbing dia gitu ya. Karena seorang ini kayak nggak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin otaknya lagi buntu kali ya. Dia kayak punya masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Dan semua itu mungkin saja karena karma yang dia dapatkan, atau mungkin perbuatan-perbuatan di masa lalu yang mungkin pernah dia lakukan, sehingga akhirnya sekarang dia ngerasakan dampaknya. Oke. Ini tentang seseorang ya, yang mungkin yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia ini mungkin saja orang yang sudah meninggalkan kamu. Seseorang ini mungkin sudah menyakiti kamu atau sudah mengkhianati kamu begitu. Oke. Tapi di sini aku melihat ya, ada kebahagiaan yang diharapkan dari kamu. Nah, untuk zodiak-zodiaknya, kita lihat di sini. Ini di Hierophant ya, ada Taurus, ada kartu The Moon, ada Pisces, The Magician. Terus di sini juga ada kartu The Star, Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri, Aquarius ya, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, ini bukan tato, tapi ini lebih apa ya? Kena minyak panas ya. Oke. Di sini aku melihat seseorang ini yang aku katakan tadi, dia mencoba untuk memperbaiki dirinya, diawali dari memperkuat keyakinan, memperkuat imannya, memperbaiki spiritualitasnya dia gitu loh. Dia seperti mencari guru spiritual. Untuk apa? Untuk membimbing dia, untuk menuntun dia menjadi seseorang yang mungkin lebih baik gitu loh. Karena selama ini mungkin saja dia tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya dia. Jadi seseorang ini memang sudah meninggalkan kamu, atau dengan kamu itu sudah terpisah. Karena beberapa hal ya, ataupun kesalahannya dia perbuat. Mungkin dia sudah menyakiti kamu, sudah membuat kamu menangis ya. Karena dia nggak tahu tujuan hidupnya itu apa. Mungkinkah dia ini seseorang yang dulunya tidak memiliki keluarga, atau dia hidup sebatang kara, sehingga dia tidak memiliki ataupun tidak menerima kasih sayang gitu ya dari orang tuanya atau keluarganya, sehingga dia tidak tahu bagaimana dia itu bersikap, bertindak gitu ya. Nah, sehingga akhirnya dia itu merasa ya apa ya, kayak aku harus memperbaiki diri aku. Salah satunya mungkin dengan meningkatkan spiritualitas aku gitu loh. Nah, disitulah, di saat dia sudah memperbaiki dirinya, di saat dia sudah mulai punya keyakinan, dia merasa perjalanan spiritual dia itu menuntun menuju ke kamu ya. Di sini dia mulai merindukan kamu. Jadi ada keadaan dia saat ini begitu sangat merindukan kamu, ingin bertemu dengan kamu, walaupun dia merasa nggak yakin kalau kamu itu akan menerima dia. Kenapa? Karena kesalahan yang dia lakukan itu mungkin begitu fatal ya, membuat kamu tidak ingin memberikan kesempatan kepada dia.
Ya, apa yang dia sudah lakukan kepada kamu? Mungkin dia sering on off, dia sudah tidak peduli kamu, ya, dia sering abaikan kamu, ya. Dia tidak melihat cinta dari kamu itu tulus, tapi dia memanfaatkan kamu gitu loh. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa sulit untuk memaafkan dia. Anggap kamu sudah memaafkan, tapi kamu tidak memberikan kesempatan. Itu yang membuat dia merasa sulit untuk memiliki kamu lagi. Padahal dia benar-benar sangat ingin untuk mendekat ke kamu lagi, menuju ke kamu lagi, gitu ya. Bagaimana caranya pun dia akan mengusahakan. Nah, disinilah ada the magician, ada sebuah keajaiban. Apapun sebenarnya akan dilakukan ya demi untuk bisa bersama dengan kamu. Tapi ini dalam hal positif. Dia akan melakukan segala cara, ya. Nah, inilah yang terbaca. Jadi seseorang ini benar-benar apapun itu, kalaupun dia harus mengemis ke kamu, minta maaf, dia akan melakukan jika itu membuat kamu bisa menerima dia kembali gitu loh. Ya. Jadi keadaan dia saat ini kayak benar-benar ingin berjuang, memperjuangkan kamu. Ini juga ada kartu The Star, ya. Dia seperti mencari kayak mencari sebuah celah gitu loh untuk bisa masuk ke dalam hidup kamu. Mungkin dia mulai stalking kamu, dia mulai mencari tahu tentang kamu, ya. Dia mulai kayak memperbaikilah semua keadaan ini. Dia mulai mendekati teman-teman kamu kah itu, atau mendekati keluarga kamu, ya. Agar apa? Agar nanti orang-orang di sekeliling kamu itu ke dia gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa menemukan jalannya di sini, ya. Padahal di sini aku melihat ada juga sih keadaan seseorang itu lagi terpuruk dari segi keuangan. Tapi dia tidak ingin menunjukkan kalau dia itu lagi susah, lagi sulit gitu ya. Nggak mau dia tunjukkan. Dia tetap menunjukkan kepada kamu kalau keadaan dia itu baik-baik saja. Sementara keadaan dia itu begitu menderita gitu loh. Dia merasa sengsara, ya. Dalam menjalankan hidup ini seolah-olah tidak ada semangat dalam dirinya dia. Nah, ini yang terbaca. Oke. Jadi seseorang ini kayak benar-benar mencari celah, ya, untuk bisa mendekat ke kamu lagi. Karena di sini sangat merindukan kamu, sangat-sangat merindukan kamu, ya. Dia berharap ada keajaiban dengan perubahan yang dia buat, dengan perubahan yang dia lakukan, ya. Berharap ya Tuhan akan mempersatukan kamu dengan dia lagi di sini. Oke? Nah, di sini dia dulu mengenang masa lalu bersama dengan kamu. Ada hubungan yang begitu harmonis, ya. Oke? Ada hubungan yang begitu sangat baik dan bahagia sekali. Nah, bahkan ya kamu dengan dia sudah punya planning untuk menikah di sini. Kebahagiaan ini sulit untuk kamu dapatkan. Tetapi ya mungkin tidak selamanya juga hubungan itu baik-baik saja. Di saat ada konflik, di saat ada masalah. Nah, di situ mungkin antara kamu dengan dia itu sulit untuk menemukan solusinya. Tidak bisa menyeimbangkan, tidak bisa menstabilkan, ya. Yang ada terjadilah sebuah pertengkaran, pertikaian. Itu yang membuat dia merasa bersalah ke kamu karena ego dia tidak bisa dikontrol. Mungkin saja dia kurang ilmu atau kasih sayang dulunya, membuat dia kayak terlihat arogan di sini, ya. Nah, di sini sebenarnya hatinya sakit benar, ya. Apalagi mungkin saat ini kamu yang sudah memiliki pasangan, kamu sudah bahagia dengan seseorang, dia ngerasa sakit, hatinya sakit melihat kamu bahagia. Penyesalan muncul dalam benaknya. Kenapa sih nggak aku aja bersama kamu dulunya? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Aku tahu aku salah gitu. Sekarang dia bermimpi untuk bisa menjadi seseorang yang menguasai dunia gitu ya. Ibarat kata itu dia akan menjadi orang mapan. Dia menjadi orang yang mungkin punya jabatan ataupun orang yang sukses, sehingga akhirnya nantinya kamu akan bisa menerima dia kembali seperti dulu gitu loh. Kebahagiaan yang dulu pernah kita rasakan bersama. Oke? Begitu saja keadaan dia saat ini itu kayak butuh bantuan atau butuh kamu di sampingnya, atau dia butuh support gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat dia merasakan adanya kesengsaraan, ya. Adanya kesengsaraan dari segi finansial. Ini terutama dari segi finansial, ya. Mungkin saja dia ditipu atau dia dikhianati oleh pasangannya, ya. Atau pasangannya itu hanya menginginkan uangnya saja sampai habis gitu ya. Nah, jadi di sini dia mulai kayak stuck. Atau dia tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan dari pasangannya itu. Mungkin saat sudah terpisah dari kamu, dia sudah memiliki pasangan. Ternyata pasangannya itu ya tidak bisa mengerti dia. Yang dia tahu hanyalah kebutuhan dia terpenuhi gitu loh. Sehingga akhirnya dia merasa kayak
ya kayak nggak mampu untuk melakukan itu semua. Karena kamu itu berbeda dengan dia ya. Kamu tidak seperti orang yang dimaksud gitu ya. Kami itu orang yang berbeda. Kami itu orang yang selalu mandiri ya. Kalau kamu laki-laki ya kamu orang yang tidak apa ya, kayak tidak lemah. Kamu orang bertanggung jawab gitu. Jadi itu yang dilihat dari kamu. Kamu itu sangat berbeda. Ya membuat dia itu jatuh hati lagi sama kamu. Kamu orang yang benar-benar tidak mengharapkan apa-apa gitu loh. Cinta kamu mungkin cinta tanpa syarat kepada dia. Itu yang membuat dia ingin bertemu dengan kamu lagi, ya. Karena di sini ada kestabilan. Saat dia bersama dengan kamu, dia kayak ngerasa, aku kalau dengan kamu itu ya, aku ngerasa nyaman gitu loh. Aku ngerasa hidup aku itu stabil, seimbang gitu. Itu yang dirasakan. Oke. Nah, kita coba lihat dari segi kartu percintaannya kamu. Bagaimana yang terbaca? Ya. Fokus pada kartu ini ya, teman-temanku. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Karena benar-benar saat ini itu dia kayak lagi butuh bantuan, butuh support gitu ya. Kok ini terus ya yang muncul ya. Nah, dia juga merasa kita itu twin flame. Bisa jadi ya, nantinya kamu dengan dia bertemu lagi. Kita lihat ya, di sini ada separation. Antara kamu dengan dia memang sudah saling meninggalkan. Nah, keadaan dia saat ini itu berada dalam keadaan sakit. Keadaannya tidak baik-baik saja. Ini sadness, bitterness ya. Dan dia saat keadaan seperti ini, dia begitu merindukan kamu. Thinking about you. Dia memikirkan kamu ya. Dia seperti berharap ada masa depan bersama dengan kamu. Ini yang diinginkan dia ya. Jadi keadaan dia saat ini kayak benar-benar butuh kamu di sampingnya. Karena dengan begitu hidupnya bisa jadi stabil lagi. Bisa jadi sembuh lagi gitu ya. Oke. Nah, di sini dia seperti membutuhkan waktu untuk bertemu dengan kamu. Mungkin saja dia ingin menjelaskan semuanya. Dia ingin mengatakan semuanya, isi hatinya kepada kamu. Ya. Walaupun mungkin di sini ada beberapa dari dia sudah punya pasangan, bahkan tidak terpisah gitu ya. Tapi dia tetap memikirkan kamu di sini. Di saat keadaan dia tidak baik-baik saja, walaupun dia punya pasangan, dia seperti ingin mencari kamu. Karena kamu itu orang yang bisa memahami dia, yang bisa membuat hati dia tenang, gitu loh. Ya. Nah, di sini dia merasa bahagia sekali. Bahagia sekali ya, jika bisa bersama dengan kamu. Inilah keinginannya dia, inilah harapannya dia. Nah, lagi-lagi dia mencoba untuk introspeksi diri. Karena dia melihat kamu itu adalah seseorang yang mungkin sangat bijaksana, ya. Sangat kuat, sangat mandiri. Itu yang dilihat dari kamu, sehingga dia ingin seperti kamu. Seolah-olah kita mirror, gitu loh. Introspection, dia mencoba untuk introspeksi dirinya, merubah dirinya, ya, memperbaiki dirinya. Inilah yang akan dia lakukan. Agar apa? Agar nantinya kamu bisa menerima dia kembali. Karena inilah satu-satunya harapan dia untuk kembali ke kamu. Oke? Di sini juga dia belajar dari masalah-masalah yang sudah terjadi antara kamu dengan dia, sehingga dia berjanji dia tidak akan mengulangi kembali. Di saat dia mencoba untuk menyiapkan ya dirinya menjadi orang yang terbaik untuk kamu, ya, di situ dia berharap kamu bisa menerima dia sebagai pasangannya. Ya, ini ada pasti baru, preparing for union. Dia seperti mempersiapkan nih, jika kamu bisa menerima dia, dia akan mempersiapkan segalanya untuk kita menikah gitu loh. Ini yang diinginkan ya. Mungkin saja dia ingin menikah karena dia kayak ngerasa kita itu twin flame. Kita itu punya kesamaan, kita itu yin dan yang, kita itu balance gitu loh. Itu yang dia pikirkan di sini. Seseorang ini kayak ngerasa aja kalau tanpa kami itu hidupnya itu nggak sempurna gitu loh. Jadi dia ngerasa kita itu soulmate, kita itu twin flame gitu ya. Kita itu seseorang atau pasangan yang benar-benar ya cocok lah gitu ya. Itu yang dipikirkan di sini oleh dia. Oke. Nah, jadi beberapa dari dia itu sangat membutuhkan kamu. Mungkinkah di sini jika dia tidak punya pasangan, ya kamu akan berikan kesempatan kepada dia. Semoga jika dia benar-benar sudah berubah dan kamu masih single gitu loh. Apalagi jika kamu yang baru intinya terpisah karena keadaan atau karena perbedaan, ya mungkin itu bisa diperbaiki, bisa diperjuangkan. Karena dia benar-benar punya keinginan untuk bersama-sama dengan kamu lagi. Ya. Teman-temanku, semoga aja twin flame yang dia anggap itu adalah kamu, ya dia bisa menemukan kamu, ataupun takdir mungkin akan bisa menyatukan kamu dengan dia kembali. Semoga ya, aminkan saja hal yang baik-baiknya. Oke, nah jadi buat teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan tentang keadaan seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu.
Apapun itu ya, jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.